Guys, kali ini kita bakal ngebahas mobil yang ada di belakang ini. Ini adalah Mitsubishi Destinator yang Ultimate. Yang mobil ini itu adalah mobil yang nggak bisa digoyahkan oleh duo mobil Cina, yaitu si Wuling Action dengan si Chery Tiggo 8, bahkan yang Chery Super Hybridnya. Lalu kenapa mobil ini jago banget buat ngelawan mobil Cina? Dengan saya Anwar di Ampat Otomotif, kita bahas segitu sampai selesai. Jadi pertanyaan paling besarnya adalah kenapa mobil ini itu bisa sukses banget untuk bertahan dan nggak bisa digempur sama dua mobil Cina yang terkenal itu. Bahkan yang generasi terbaru mobil Wuling Action ini yang versi SUV-nya Wuling Darian itu masih tetap aja nggak bisa menggoyahkan angka penjualan Mitsubishi Destinator. Padahal kalau kita pikir-pikir Wuling Action itu sama si Chery Tiggo 8 CSA Chery Super Hybrid itu adalah mobil yang plug-in hybrid. Di kondisi bahan bakar yang mahal, tetap aja orang pada percaya sama mobil ini. Karena yang pertama, mobil ini adalah mobil yang lahir dari rahim Mitsubishi, di mana orang udah percaya banget yang namanya Mitsubishi itu pasti membangun satu mobil yang punya quality atau material build yang berkelas. Nggak ada cerita Mitsubishi Destinator atau mobil-mobil Mitsubishi ada yang patah as lah, ada yang velgnya pecah lah, lalu kemudian ada yang baterainya kebakar lah, nggak ada. Atau mobil Mitsubishi tiba-tiba kebakaran di jalan gitu yang kondisi masih baru, nggak ada ya. Itulah yang menjadi keandalan daripada Mitsubishi, dan Mitsubishi terkenal sebagai salah satu mobil yang concern sama quality ya. Untuk harga jualnya mungkin nggak semurah yang ada di Toyota, tapi untuk Mitsubishi Destinator saya berani ngomong bahwa ini adalah mobil SUV 7-seater yang paling murah dan paling affordable, paling recommended di kelasnya. Mesinnya 1500 cc turbo, tenaganya 163 PS, torsinya di angka 250-an Nm. Itu adalah tenaga yang sangat amat badak menurut saya. Dan coba perhatiin bos, ini detail T-shape-nya ini itu yang khas banget Mitsubishi. Dan kalau kalian perhatiin di bagian bawah ini ada proyektor, di sini ada proyektor, di mana kedua lampu utama mobil ini sangat amat proper dan khas banget pada saat malam hari. Jadi kalau misalkan malam hari kita nggak perlu untuk bingung ini mobil apa, kalau bentukannya T-shape itu udah pasti Mitsubishi. Dan kalau untuk yang bagian bawahnya, fog lamp ya, kelihatan banget fog lampnya juga udah kelihatan kayak kembung gitu, kayak proji gitu, tapi tetap dengan desain yang menarik sih menurut saya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah semacam kayak ada spoiler untuk pendinginan bagian radiatornya juga di sini, termasuk intercoolernya di bagian atas sebenarnya, water to intercooler sih untuk yang intercoolernya. Mobil ini itu udah menggunakan kamera 360, di bagian depan ada kamera, dan di bagian di bagian spionnya juga ada kamera. Nah, terus untuk bagian belakangnya kita bisa ngelihat yang varian ini sama aja Ultimate juga. Nah, untuk varian Ultimate ini termasuk yang warna putih ini, bagian belakangnya juga khas banget Mitsubishi banget dengan lampu yang bentukannya sama, bentukannya T-shape kayak gini. Itu khas banget pas malam hari, dan orang pada memperdebatkan lampu sein dan lampu mundurnya. Lampu seinnya kurang lebih ada di sini, dengan lampu remnya termasuk lampu mundurnya ada di sini. Tapi untuk lampu remnya di atas ada high mount stop lamp yang ukurannya gede banget, dan sebenarnya bukan cuma ukuran yang jadi masalah. Ya, harusnya nggak masalah menurut saya ukuran ya. Karena kenapa? Untuk lampu rem, lampu mundurnya, dan lampu seinnya itu kecil tapi nyalanya tuh terang banget. Nah, ini itu lampu DRL yang khas banget juga pas malam hari. Dan yang paling istimewa lagi kalau kalian beli yang namanya Destinator itu udah dilengkapi dengan yang namanya Solar Guard. Jadi nggak ada cerita lagi kalian mesti repot ke tempat aksesoris untuk pasang kaca film, karena udah dikasih gratis semenjak awal pembelian. Nah, di fogger belakang high mount stop lamp dengan spoiler yang cukup gede di bagian atas, dan termasuk antena sirip hiuknya. Dan kalau kalian suka ngecamp ya, kalian bisa pasang roof tent di bagian atas yang pastinya membuat mobil ini berasa lega banget. Dan kalau kalian termasuk orang yang suka camping, ini udah electric power tailgate. Kalian bisa jadiin mobil ini sebagai mobil camping, karena semua kursi bagian belakangnya itu bisa dilipat rata lantai, bahkan untuk yang jok tengahnya. Nah, kita contohkan langsung pas kita lipat buat kalian yang suka mobil SUV tapi juga suka camping. Nih, karpetnya udah dikasih Mitsubishi Destinator khusus, jadi kalian nggak mesti beli karpet lagi. Nah, kita lipat lagi yang bagian tengahnya, dan untuk pelipatan tengahnya dia itu one touch tumble sebenarnya, langsung ngelipat. Nah, tapi nggak perlu kita lipat full, biarin aja kayak gitu. Nah,
Kalau kalian suka camping, kalian bahkan bisa gelar matras di sini, tiduran di sini, atau bahkan kalian suka bawa orang sakit, atau kalian biasa tiba-tiba ada keluarga yang sakit, tinggal direbahin di sini, baring di sini, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, itu yang spesial. Di bagian sini ada spare tire lagi, bisa buat naruh barang yang cukup banyak di bagian bawah. Dan untuk nutup bagasinya tinggal pencet tombol yang ada di sini, dan dia bakal nutup dengan sendirinya. Dan untuk interiornya guys, kita langsung ke kokpit kemudinya. Di bagian sini kelihatan banget, di sini bahannya kulit premium ya, dengan jahitan-jahitan yang luxury di sini. Lalu untuk tuas pintunya dibikin premium. Untuk power window-nya bagian drivernya auto. Joknya nggak usah ditanya joknya. Ini joknya udah pakai bahan kulit ya, bahan kulit yang bentukannya dengan perforated kayak gini. Dan karena yang ini adalah Ultimate biasa, bukan yang Ultimate Plus, maka di bagian sini itu belum elektrik, dan di bagian sininya belum Yamaha juga, termasuk belum kick sensor. Yang depan ini yang warna hitam itu adalah Ultimate Plus. Tapi kalau kita masuk ke dalam, even dia Ultimate biasa, dia udah dikasih panoramic roof yang super gede banget di bagian dalam sini. Dan kalau kita posisiin ini, coba kita posisiin ACC on. Nah, terus di sini animasinya keren banget di bagian sini. Suka banget saya sama bagian ininya, daging banget sih kalau kata saya. Tuh kelihatan, dan kita posisi pencet sekali lagi untuk standby. Tuh kelihatan animasinya cakep banget. Nih, untuk menunya pilihannya ada banyak di sini, ada adventure. Bahkan termasuk untuk drive mode, kalau kita pencet di sini, kita arahkan di sini, ini bisa memilih untuk drive mode. Ada normal, wet, gravel, tarmac. Ini sporty banget, yang tarmac tarikannya spontan banget, dan mat itu buat yang kondisi tanah kayak gini. Dan ini adalah fitur yang no gimmick, kepake banget, berasa banget kepakainya. Dan ini untuk transmisi CVT-nya, nggak usah khawatir dia bakal low power, karena kalau kalian pencet yang drive spot ini atau DS ini, maka dia akan langsung berasa kayak mobil yang super garang dengan RPM yang tinggi, ngejambak banget, dan bisa kenceng untuk tarikan pada saat kita kepengen nyalip atau ditanjakan. AC-nya udah dual zone, bisa ngatur masing-masing. Bahkan di sini ya ada auto untuk mengatur keduanya, bisa disinkronisasi. Di bagian bawah sini wireless charger, dan ada AC on off di sini kalau kita mau off kan AC-nya. Lalu kemudian di bagian sini udah dapat cruise control, lalu audio switch steering di bagian sebelah kiri. Setirnya biasa diatur naik turun dan maju mundur, itu udah common banget, udah biasa banget di Mitsubishi. Dan ini udah elektrokromatik untuk bagian kamera mundurnya. Dan kalau kita buka di bagian atas, itu udah bisa kebuka panoramic roof yang panjang nyampe ke bagian belakang. Dan untuk bagian atasnya bisa kebuka kayak gini. Ini keren banget. Tuh mewah banget, bisa kampanye di bagian sini. Kalau kita tarik lagi ke belakang, yang ini, tuh, yang sebelah kiri, itu bisa memanjang ya di bagian paling belakangnya. Dan yang ininya kita tutup, kita bisa beratapkan kaca di bagian atas. Itulah yang istimewa dari Mitsubishi Destinator. Jadi kabin tuh berasa lebih terang, lebih lega, dan pastinya lebih nyaman sembari kita berkendara. Semewah dan sekeren ini untuk interior daripada si Mitsubishi Destinator. Udah selesai dipakai, tinggal ditutup kayak gini. Dan dia udah rapih lagi, ketutup lagi. Ya, kita pencet sekali lagi, nyampe dia menutup full seperti ini. Itulah istimewanya mobil ini, yang membuat mobil ini tetap aja nggak bisa terkalahkan sama si mobil-mobil Cina itu. So, menurut kalian gimana? Apakah kalian termasuk yang merekomendasikan Mitsubishi Destinator, atau kalian nganggap bahwa mobil Cina jauh lebih worth it? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, itu yang bisa kita ulas sekali. Kalau ada yang salah dan kira mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan goodbye.